Halo, perkenalkan nama saya Stefani Manalu. Saya mahasiswa Fakultas Hukum semester 6 di Universitas Lancang Kuning. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kasus perkawinan antara dua warga negara, di mana yang satu yaitu sang istri berwarga negara Indonesia dan sang suami berwarga negara Australia. Mereka melangsungkan pernikahan di negara Malaysia dan telah tercatat di Pengadilan Negeri Malaysia. Dan mereka juga telah melaporkan perkawinannya ke duta besar masing-masing negara warga negara mereka di Malaysia dan tercatat secara sah. Perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai oleh satu orang anak perempuan dan lahir di Penang, Malaysia pada tanggal 4 Agustus 2001 dan terdapat akte kelahiran Malaysia nomor AV 49347. Anak tersebut sekarang ada dalam asuhan tergugat, yaitu sang ibu. Pada awalnya hubungan pernikahan mereka berjalan dengan baik. Namun setelah beberapa tahun mereka melangsungkan pernikahan, mereka mulai merasa tidak cocok dan sang penggugat, yaitu sang suami, mengajukan gugatan kepada tergugat untuk melakukan perceraian. Karena dia menganggap bahwa di dalam rumah tangganya tidak ada lagi keharmonisan dan tidak ada lagi kasih sayang dan saling mencintai. Maka setelah penggugat merasa tidak cocok kepada tergugat, yaitu sang istri, ia memutuskan untuk menceraikan istrinya. Dan kemudian si penggugat terlebih dahulu dia berpindah dan menetap di Cina, sedangkan sang istri dan anaknya menetap kembali ke Indonesia. Rumusan masalahnya yaitu apakah peristiwa ini termasuk dalam permasalahan hukum perdata internasional, dan yang kedua yaitu hukum mana yang digunakan dalam mengadili kasus tersebut. Dan perlu kita kembali lagi pada poin-poin titik taut primer pada hukum perdata internasional. Seperti kita ketahui, titik taut primer dalam hukum perdata internasional terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan kewarganegaraan. Kenapa kasus ini termasuk dalam hukum perdata internasional? Karena salah satunya ini, di mana pernikahan antara beda warga negara. Dan yang titik taut primer yang kedua yaitu berdasarkan bendera kapal dan pesawat udara. Titik taut primer yang ketiga yaitu berdasarkan domisili. Yang keempat yaitu berdasarkan tempat kediaman, dan yang kelima yaitu berdasarkan tempat kedudukan badan hukum. Sedangkan kita juga mengenal titik taut sekunder pada hukum perdata internasional, mana terbagi menjadi 6 poin, yaitu yang pertama berdasarkan letak benda, yang kedua yaitu tempat terjadi perbuatan hukum, yang ketiga yaitu tempat terjadi perkawinan, yang keempat tempat ditandatanganinya kontrak, yang kelima tempat dilaksanakannya perjanjian, dan yang keenam yaitu tempat terjadinya perbuatan melawan hukum. Berdasarkan dari kasus tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa badan peradilan yang berwenang dalam mengadili kasus tersebut yaitu Badan Pengadilan Indonesia, karena sang penggugat mengajukannya di Indonesia. Sesuai dengan titik taut sekunder, yaitu berdasarkan tempat terjadinya perbuatan hukum. Dari perceraian ini, mengenai hak asuh dan terkait mengenai harta gonogini tidak dipermasalahkan dikarenakan sang anak belum berusia 18 tahun dan diserahkan kepada tergugat yaitu ibunya. Tetapi setelah umur 18 tahun sang penggugat meminta untuk diperbolehkan bertemu dan anaknya pun berhak memilih kewarganegaraannya sendiri. Sekian presentasi analisis kasus perkawinan warga negara asing yaitu antara dua warga negara dan merupakan unsur-unsur yang ada dalam hukum perdata internasional. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan perbuatan. Terima kasih.